Halo, selamat malam. Kita masih ngobrol hasil penelitian dari Prodi Biologi UPH. Saya bersama Bapak Dr. Reinhard Pinontoan. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Ihan. Ini ada paper cukup baru tahun 2020. eh, Judulnya Methylene Blue Decolorizing Bacteria dari Yogyakarta. Ini gimana ceritanya, Pak Reinhard? Ya, concernnya begini Pak Ihan, karena di Indonesia itu ya, dalam kasus ini ada di Jogja, tapi sebenarnya bukan cuma di Jogja, malahan banyak di Jawa Barat. Ya, kita tahu misalnya Sungai Citarum itu sungai yang paling besar di Jawa Barat, dan di sepanjang Sungai Citarum itu banyak industri-industri, ya, khususnya industri tekstil, ya. Dan dalam banyak hal pemerintah sudah menetapkan sih protokol pembuangan limbah atau pengelolaan limbah gitu ya, tapi ada aja yang nakal gitu ya. Jadi banyak kita temukan kasus limbah pewarna tekstil itu di sungai. Nah, problemnya apa? Memang warna-warni sih ya. Kalau lihat langit yang warna-warni karena pelangi menarik gitu ya. Tapi kalau air warna-warni itu menakutkan. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu kalau di Jakarta kasusnya ya, katanya air minum di Jakarta itu berasal dari Sungai Citarum. Itu sekitar 70-80%. Itu saya perkiraannya ya. Nah, kita bisa bayangkan walaupun ada teknologi untuk menjernihkan air, tapi kalau kita bicara tentang polutan gitu ya, mungkin ada aja yang lolos dan itu mempengaruhi kesehatan kita, kesehatan masyarakat. Nah, jadi pemerintah sangat concern gitu ya terhadap kebersihan sungai ini ya sebagai sumber air minum. Nah, kita dalam kasus ini coba untuk ngambil sumber sampel dari berbagai tempat ya. Nah, salah satunya di Jogja. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya sama ya, kita coba di daerah yang adanya limbah tekstil ya, khususnya pewarna tekstil ini kita ambil bakterinya ya, kita isolasi karena prinsip bioremediasi itu bagaimana kita memanfaatkan mikroba yang ada di lingkungan tersebut untuk mengembalikan. Jadi yang tadinya terpolusi ya, jadi kita kembalikan ya ke keadaannya yang semula lah istilahnya. Nah, dengan memanfaatkan apa yang ada di situ. Jadi bakterinya memang ada di sungai itu di Jogja, Pak ya? Betul, betul. Jadi kita isolasi, kemudian kita cek ya apakah dia mempunyai kemampuan mendekolorisasi ya warna tertentu ya. Nah, dalam hal ini kita fokus ke warna biru gitu ya, methylene blue, dan ternyata bakterinya bisa gitu ya. Dan kemudian kita coba untuk identifikasi ya. Jadi cari tahu nih spesies apa nih bakteri. Nah, kemudian kita dapat nama bakterinya Comamonas dan Ralstonia ya, spesies itu. Dan ini Nah, cukup ini tinggi ceritanya. ya, dekolorisasinya sampai 67,9% ya. Ya, lumayan tinggi Pak. Ya, harapannya sih bisa sampai 90-an ya, bahkan bisa sampai 100 Pak kalau memang yang berpotensi sekali. Dan kita explore ini ya dari berbagai tempat, dan dari hasil-hasil yang kita sudah punya ya, kita bisa tahu bahwa ada mikroba tertentu yang mampu memang bisa menguraikan polutan tersebut ya. Jadi warnanya itu bisa hilang ya. Harapannya dengan hilangnya warna toxicity ataupun racunnya ya istilahnya ya, itu juga bisa hilang ya, walaupun memang tidak langsung berkorelasi ya, tapi harapannya di situ. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan air yang layak untuk diminum, layak untuk dipakai dalam kebutuhan kita sehari-hari. Dan karena mempengaruhi banyak orang, itu jutaan kan ya. Kalau Jakarta aja 10 juta, kalau yang tergantung di air minum PDAM-nya kan banyak ya. Itu bakteri yang biasa memproses limbah itu apakah patogen ya, Pak ya? Nah, kalau kita lihat di alam, memang banyak yang patogen, Pak. Ya. Oh, oke. Tapi bukan berarti bakteri yang non patogen nggak bisa memproses. Nah, kita juga coba kembangkan
sekarang ini mencari bakteri-bakteri yang non patogen lah, ya, untuk dikembangkan supaya kalau kita perbanyak ya untuk memproses itu nanti dampaknya bisa lebih kecil dibandingkan yang patogen. Ya, cuman sih kalau pewarna memang beracun ya, jadi toksik lawan patogen ya sama-sama buruk juga ya kalaupun patogen ya. Ya, tapi kalau dia dikontrol, terkontrol apa istilahnya. Jadi tentu saja harus dengan kolam tertentu mungkin ya, kemudian ada cara untuk keamanannya supaya nggak terilis gitu ya. Mungkin akan bisa diminimalisasi masalahnya. Oke. Menarik sekali ya, jadi penelitian di bidang biologi itu bukan cuman menghasilkan makanan, meneliti zat-zat yang ada dalam makanan, tapi juga dalam hal ini berdampak kepada lingkungan ya, yaitu pemrosesan limbah ya. Ya karena kalau kita lihat Indonesia Pak ya, kita tuh kaya dengan keanekaragaman hayati. Nah ini bahkan modal utama ya di dunia karena kita mempunyai kelebihan yang negara lain dalam tanda kutip ya mungkin nggak punya. Makanya kalau kita fokus dalam penelitian-penelitian terkait dengan keanekaragaman hayati, saya pikir akan punya nilai tambah tersendiri dan keunikan tersendiri yang mungkin tidak ada di tempat lain. Nah, jadi secara saintifik juga bisa compete lah istilahnya. Iya, memberikan kontribusi internasional juga ya. Betul. Terima kasih Pak Dr. Reinhard Pinontoan, semoga menginspirasi buat peneliti-peneliti yang lain di bidang yang sama. Selamat malam. Sama-sama Pak.